Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis ya. Ini kitabnya, dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya atau ingin membelinya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginduksi bagi orang-orang yang sulit dihipnotis. Nah, tentu ini merupakan topik yang Anda cari ya, bagaimana cara menghipnotis orang yang sulit itu seperti apa. Nah, teknik yang saya berikan di sini merupakan teknik hipnotis modern ya, bukan ilmu gendam tapi lebih ke ilmu hipnotis modern, yaitu dengan pendekatan psikologi pikiran manusia. Dalam ilmu hipnotis itu dikenal dengan yang namanya suyat ya, atau orang yang kita hipnotis itu disebut dengan yang namanya suyat. Nah, suyat ini ada dua macam ya, ada yang tipe cepat, ada yang tipe lambat. Nah, khusus di dalam video ini saya akan menjelaskan dengan cepat bagaimana cara menginduksi orang yang lambat ya ketika dihipnotis. Kecuali kalau yang cepat mungkin sudah ada di pelajaran, tinggal mudah sekali menerapkannya dan mudah sekali cara menghipnotisnya. Nah, teknik ini juga saya ajarkan di kelas Advanced Hipnoterapi ya, yaitu hipnotis yang digunakan untuk terapi lebih dalam lagi ya keilmuannya. Jadi bukan hanya sekedar menidurkan orang, tapi juga diajarkan bagaimana cara membuat sugesti yang sangat efektif yang digunakan untuk terapi. Nah, teknik yang pertama di sini saya ajarkan yang namanya induksi Dev-Element ya. Jadi sangat lumrah dan sangat umum ini bagi praktisi hipnoterapi, dan apabila mau menghipnoterapi kliennya biasanya dia menggunakan yang namanya induksi Dev-Element. Nah, induksi Dev-Element itu apa sih? Nah, induksi Dev-Element yaitu sebuah induksi yang dikembangkan oleh Dev-Element ya, yaitu sebuah teknik induksi yang digunakan untuk terapi atau untuk hipnotis, apapun kliennya, apapun tipenya, lambat atau sedang, semuanya bisa dihipnotis ya. Nah, yaitu yang pertama adalah yaitu dengan teknik yang namanya relaksasi fisik ya. Jadi Dev-Element itu melakukan yang namanya hipnoterapi itu relaksasi fisik dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya direlaksasi. Jadi ketika sudah direlaksasi baru dilakukan yang namanya relaksasi secara psikis, yaitu relaksasi dengan pikiran, yaitu bisa menghitung dari angka 100 mundur, bisa juga dari angka 1 sampai 10. Jadi seperti itu ya yang teknik keduanya. Jadi induksi Dev-Element itu ya sebuah induksi yang digunakan untuk orang-orang yang tipe resisten atau tipe-tipe yang lambat dihipnotis. Nah, biasanya dengan metode Dev-Element itu pertama relaksasi fisik dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang kedua baru dia menggunakan relaksasi secara psikis atau secara pikiran dia. Jadi dia membaginya menjadi dua, yaitu relaksasi fisik dan relaksasi pikiran. Nah, lebih lengkapnya mungkin ini bisa saya sampaikan di kelas Advanced Hipnotis ya. Advanced Hipnotis itu ada. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu ini juga saya ajarkan di kelas yang namanya kelas fundamental hipnotis dan hipnoterapi. Jadi hipnotis level pertama ini sudah mempelajari, yaitu dengan cara relaksasi secara emosional ya, secara emosional. Jadi pertama relaksasi secara fisik dahulu, baru cara relaksasi secara emosional atau secara kinestetik. Biasanya saya suruh untuk membayangkan, merasakan pakaian yang dipakai, turun ke leher, ke tangan, ke kaki, sampai ujung rambut, semuanya direlaksasi. Jadi relaksasinya hampir mirip, cuma di sini lebih ke relaksasi secara emosional. Nah, dengan begitu maka critical area juga akan terbuka, sehingga ketika kita melakukan hipnoterapi atau menerapi orang lain secara tidak langsung itu akan mudah sekali, sehingga sugesti apapun yang kita tanamkan juga akan masuk. Nah, untuk sugesti dan sebagainya ini tentunya perlu dipelajari lebih dalam lagi ya, bukan asal memberikan sugesti, ada teknik-tekniknya dan ada juga cara-caranya. Nah, mungkin ini bagi Anda yang belum paham tentang penerapan sugesti, nah Anda bisa mempelajari juga di kelas fundamental hipnoterapi. Jadi pelatihannya itu sangat lengkap ya di tempat saya. Alhamdulillah alumni juga banyak yang bisa mempraktekannya dan memahami tentang cara kerja pikiran itu seperti apa. Nah, ketika Anda sudah memahami ini, maka apapun tipe orangnya itu mudah sekali dihipnotis ya.
Karena selama orang itu bisa tidur, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa dipastikan orang itu juga masuk kondisi hipnotis juga dengan mudah. Tetapi di hipnotis di tempat kami itu semuanya ada aturan mainnya ya, ada tahap-tahapannya, ada langkah-langkahnya, ada pembagian hipnotis itu seperti apa, hipnoterapi itu seperti apa, ilmu gendam itu juga seperti apa, semuanya masing-masing dijelaskan. Nah, sehingga ketika alumni mempraktekkan itu mudah sekali ya, sehingga tinggal mengikuti aturan mainnya maka bisa dipastikan bisa menghipnotis orang lain dengan mudah. Nah, mungkin kalau di tempat lain mungkin tidak dijelaskan ya tentang langkah-langkah atau prosedurnya, kuncinya menghipnotis itu seperti apa. Nah, namun di sini saya jelaskan detailnya, rinciannya itu seperti apa, sehingga dimanapun dan kapanpun para alumni bisa menerapkan keilmuannya dengan mudah. Nah, bagi Anda yang ingin mendalami tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, Anda bisa kontak nomor yang ada di video ini. Anda bisa gabung di kelas fundamentalnya atau kelas dasarnya. Di situ juga Anda akan diajarkan cara menghipnotis seseorang dengan mudah itu seperti apa. Menerapkan hipnotis untuk hiburan, baik di YouTube, di TikTok, atau di Facebook, atau di Instagram. Itu seperti apa langkah-langkahnya, semuanya juga dijelaskan. Nah, bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang ilmu hipnotis itu digunakan untuk komersil ya. Komersil itu misal digunakan untuk membantu orang lain, yaitu Anda dengan membuka yang namanya jasa hipnoterapi, maka Anda wajib mengikuti kelas lanjutannya, yaitu kelas Advanced Hipnoterapi, yaitu sebuah ilmu hipnotis yang dikhususkan untuk terapi. Jadi bukan hanya sekedar sugesti saja ya pemberiannya, digunakan untuk terapi yang sangat efektif untuk mengobati penyakit psikis dan psikosomatis. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat Anda semuanya. Terus berlatih, terus diasah kemampuannya, karena keilmuan hipnotis modern ini merupakan keilmuan skill ya. Oke, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.